Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertobatlah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 20 dan 21. Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara-saudari terkasih, selaras dengan kecaman Yesus di atas, Santo Ignatius dari Loyola mengajarkan langkah awal pertobatan, yaitu selama 7 hari pada minggu pertama setiap bulan. Kita perlu mengakui dosa pokok yang kita lakukan. Adapun pengakuan dosa pokok atau dosa asal yang dilakukan oleh segenap umat manusia dinyatakan sebagai berikut. Sesungguhnya dalam keadaan penuh rahmat, saya tidak cukup menaruh hormat dan bersyukur tidak secara penuh, melainkan saya malahan marah dan protes kepada pemberi rahmat, fokus pada keinginan sendiri atau menginginkan yang tidak ada, dan bahkan saya pun bertindak mengikuti keinginan sendiri tersebut dalam rangka memenuhinya. Rumusan pengakuan dosa pokok dari Santo Ignatius Loyola ini menunjukkan kebiasaan hidup kita sehari-hari. Kita seringkali tidak menyadari rahmat yang hadir pada saat sekarang. Kita sibuk dengan agenda kepentingan sendiri. Tanpa menyimak kehendak ilahi, kita bertindak sendiri. Bukankah ini sangat manusiawi? Sampai-sampai kita tidak sadar telah berdosa? Saudara-saudari terkasih, akibat utama dari kebiasaan melakukan dosa pokok ini adalah kita hidup dalam upaya mencari kebahagiaan yang tidak akan pernah kita jumpai selamanya. Pikiran kita mengenai kebahagiaan bersifat palsu karena berasal dari keinginan manusiawi yang serba terbatas.
Karena terbiasa mengikuti keinginan sendiri, kita sampai-sampai tidak sadar bahwa sesungguhnya pada saat sekarang juga kita sedang mengalami keadaan penuh rahmat. Bahwasannya kita sudah berada di dalam kerajaan surga pada momen sekarang. Rumusan dosa pokok ini membuat kita sadar akan kelalaian dan kebutaan kita selama ini. Meskipun demikian, kita belum tentu dapat melakukan apa yang sudah kita ketahui tersebut. Meski kita tahu bahwa hampir sepanjang hari kita buta, lalai, dan melakukan dosa pokok itu berulang-ulang, kita tetap terus melakukannya dan seakan kita tidak berkuasa untuk menghentikannya. Meski berdosa, kita belum melakukan pertobatan. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang remaja pria yang berselingkuh dari tunangannya, bahkan sampai menghamili perempuan lain. Ia pun putus tunangan dan menikahi perempuan yang dihamilinya. Beberapa tahun kemudian, setelah memiliki 2 anak laki-laki, bapak ini kembali melakukan kesalahan yang sama. Ia jatuh cinta pada teman kantornya, sampai-sampai menghamilinya. Secara diam-diam, ia membina 2 keluarga. Selang beberapa tahun kemudian, pola sama terjadi kembali. Bapak ini kembali jatuh cinta pada rekan kerja yang lain dan juga sampai menghamilinya. Kembali secara diam-diam, ia kini membina 3 keluarga. Sang bapak mulai menyadari pola hidupnya dan muncul pertanyaan di dalam hati, sampai kapankah pola hidupnya ini akan terus berulang? Bapak mulai merasa lelah dan ingin mengubah pola hidupnya. Namun, ia merasa tak berdaya untuk merombak itu semua. Bapak ini tidak sendiri. Bukankah kita juga seringkali merasa demikian? Di mana kita sadar ada pola kesalahan berulang yang kita lakukan, ingin kita ubah, namun tak kuasa kita mengubahnya. Momen ini menunjukkan inilah saatnya kita perlu sungguhan bertobat. Bukan dengan bersikeras memaksakan pertobatan melalui kekuatan sendiri, tapi dengan tulus dan rendah hati mengakui dosa pokok kita setiap hari. Maukah saya dengan tulus dan rendah hati mengakui dosa pokok kita setiap hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kecaman-Mu pada hari ini. Kami sadar tidak menaruh hormat atas rahmat yang Bapa berikan sekarang ini. Bersyukur tidak penuh dan masih terus menginginkan yang tidak ada dan bertindak sendiri untuk memenuhinya. Ampuni kami telah mengabaikan kehendak Bapa untuk kami alami sekarang ini. Terima kasih atas segala rahmat kejadian saat ini. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.